Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang pada permenungan hari ini. Hari ini 1 September 2020 adalah hari awal di mana kita Gereja Indonesia memulai Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Permenungan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari para saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan yang sungguh indah pada hari ini, paling tidak saya hendak mengajak kita untuk merenungkan 3 hal dari bacaan suci yang kita dengarkan barusan. Yang pertama, sabda Allah itu sungguh tidak bisa didiamkan. Kita mendengar pada awal Injil pada hari ini, Yesus pergi ke Kapernaum, yaitu sebuah kota di Galilea. Yesus pergi dari kota ke kota untuk mewartakan Injil. Jelas sekali di sini bahwa sabda Tuhan itu tidak bisa kita diamkan. Begitu pula dengan kita, para penerima sabda Allah. Sabda Allah itu tidak bisa hanya kita diamkan sendiri, melainkan harus berbuah bagi kehidupan kita, khususnya dalam hidup keseharian kita bersama dengan orang lain, bersama dengan sesama kita. Sabda Allah itu hendaknya berbuah dan juga menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan lewat tindakan-tindakan kita. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kita hendaknya hidup seperti Yesus. Hidup seperti apa? Kita telah mendengar dalam Injil kemarin, Yesus telah memberitahukan kepada kita visinya datang ke dunia ini, yaitu memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan juga memberi pembebasan dari orang-orang jahat, menyembuhkan banyak orang. Itu yang kita dengarkan dari Injil yang lalu. Ini adalah visi yang Yesus hidupi, dan pada Injil hari ini ia melaksanakannya. Ia membebaskan seseorang dari kuasa kegelapan, dari kuasa jahat, dari kuasa iblis. Apa yang bisa kita renungkan adalah kita sebagai orang beriman juga diajak untuk memiliki visi hidup sebagai orang beriman. Sejak kita menerima rahmat baptisan dalam nama Tritunggal yang Maha Kudus, kita semua mengemban visi ilahi, sebuah visi eskatologis untuk hidup berbahagia bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dalam persekutuan para kudus dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan visi ini? Yaitu adalah dengan berpegang teguh pada sabda Allah.
Para sahabat yang terkasih, hal ketiga yang bisa kita renungkan adalah kuasa dari sabda Yesus yang sangat luar biasa. Ini berhubungan dengan permenungan kita yang kedua tadi tentang visi eskatologis. Dari Injil pada hari ini kita menyaksikan, kita menyimak bahwa sabda Yesus ini memiliki kuasa yang sangat-sangat hebat. Dia bisa mengusir setan hanya dengan bersabda. Jelas menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Allah, dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita pun, para pendengar sabda, para penerima sabda Yesus, para pengikut Kristus, juga diajak untuk berpegang pada kuasa sabda ini. Kita tentu telah mendengar banyak sabda Tuhan, kita telah meresapkannya, telah merenungkannya. Maka, para sahabat sabda hidup yang terkasih, bagi kita yang telah menerima sabda itu, hendaknya kita menghidupi sabda-sabda yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena tentu kita tahu dengan pasti, kita mengimani bahwa sabda itu penuh kuasa. Sabda itu bisa membebaskan kita dari segala tipu daya setan dan juga dari belenggu-belenggu dosa kita, sehingga kita dapat mewujudkan visi kita sebagai orang beriman, yaitu hidup dalam kebahagiaan abadi di kerajaan surga. Mari kita mohon rahmat Allah untuk semuanya ini, agar kita dimampukan untuk bisa menghidupi sabda Allah dan mewujudkan visi eskatologis yang telah kita emban dalam diri kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.